kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bareng Kak Kesya dan Kak Desi. Yeay. Apa kabar teman-teman? Pasti baik ya, Kak Desi ya? Kalau Kak Desi sih baik, Kak Kesya. Semoga teman-teman di rumah juga baik-baik ya. Iya, Kak Desi. Ya. Ini udah bulan November ya? Iya, bulan November. Natal telah tiba. Kok Natal telah tiba. Kak, Natal itu Desember, bukan November. Oh iya bener. Bulan sih? Desember maksudnya udah dekat Kak Kesya. Oke. Gimana sih nih Kak Desi nih? Aduh. Tapi Natal Champion Kids kan diadakan tanggal 2 Desember ya Kak? Oh, 2 Desember ya? Iya, berarti dekat banget itu Kak. Iya benar. Nah, teman-teman catat ya tanggal 2 Desember 2023. Betul banget. Nah, jadi udah deket banget nih. Sudah harus siap-siap kita teman-teman. Betul sekali. Nah, terus acaranya apa aja Kak? Acaranya pasti seru-seru banget. Ada banyak apa aja? banget. Ada dance. Terus? Ada drama. Dan ada bazar tukar kupon hadiah. Wah. Terus banyak lagi acara lainnya. Pastinya seru banget. Wah, Kak Kesya udah nggak sabar nih Kak, mau tukar kupon hadiah. Dapat nggak ya? Kalau rajin sekolah minggu pasti dapat dong. Iya. Kak Desi juga udah nggak sabar nih. Oke deh, Kak, kita udah kepanjangan ngomongnya. Iya benar-benar. Nah sekarang kita mau mulai dulu ya ibadahnya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menikmati sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan yang semangat. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Shalom teman-teman, kita jangan malas berdoa dan belajar ya. Jangan malas, jangan malas berdoa. Jangan malas, jangan malas belajar. Kita anak-anak Tuhan, harus rajin berdoa dan belajar. Menjadi berkat bagi semua orang. Glory haleluya. Lihatlah semut yang tiada pemimpinnya. Sedia roti di waktu musim panas. Lihatlah semut yang tiada pengaturnya. Kumpulkan makanan di waktu musim panen. Jangan malas, jangan malas berdoa. Jangan malas, jangan malas belajar. Kita anak-anak Tuhan, harus rajin berdoa dan belajar. Menjadi berkat bagi semua orang.
Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Wah, Kak Vita yakin teman-teman semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, minggu ini kita masuk dalam tema yang baru lagi. Wah, apa ya Kak? Temanya adalah tentang bertanggung jawab. Apa lagi itu ya bertanggung jawab? Yang bulan lalu tentang kearifan. Nah, bulan ini tanggung jawab. Wah, Kak Vita berharap teman-teman semua bisa menyimak firman Tuhan dengan baik dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, teman-teman? So, simak baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Nah, teman-teman, untuk adik-adik yang kecil pasti bingung nih ketika Kak Vita bilang tanggung jawab. Pernah dengar nggak sih kata tanggung jawab? Pasti ada yang bilang, nggak tahu Kak, apaan itu? Sejenis kue kah? Sejenis mainan kah? Nggak tahu Kak. Ya, mungkin yang adik-adik yang masih kecil mungkin masih bingung ya kan? Karena jarang sekali ya mendengar kata tanggung jawab. Atau belum pernah tahu apa itu tanggung jawab. Nah, nanti Kak Vita akan coba jelaskan dan berikan contoh-contohnya supaya adik-adik bisa lebih mengerti ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah sekolah, pastinya sudah mengenal nih, paling tidak tahu ya, bahkan mungkin sudah melakukan apa yang dinamakan tanggung jawab ya, namun mungkin belum ngeh nih kalau itu adalah sebuah tanggung jawab. So, yuk sama-sama kita mau simak firman Tuhan dengan baik. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya? Kayaknya kok susah banget ya orang ini ya. Ya kan? Seperti apa? Memikul beban yang sangat berat. Apakah tanggung jawab itu seperti itu? Gimana menurut teman-teman? Ternyata tanggung jawab tuh seperti beban ya. Nah, teman-teman, Kak Vita kasih definisinya dulu ya, artinya dulu. Tanggung jawab adalah memahami ya. Tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan. Jadi, arti dari tanggung jawab adalah memahami dan melakukan apa yang sepatutnya saya lakukan. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu, kita paham betul, kita tahu betul apa yang akan kita lakukan dan tahu betul apa dampak dan resiko efeknya dari apa yang kita lakukan. Itu adalah tanggung jawab. Wah, apaan tuh Kak? Ya pusing ya. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Ya, itu berarti ya, dari arti tanggung jawab kita tahu betul apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati teman-teman ya. Bukan menjadi sebuah beban. Jadi tanggung jawab itu bukan beban. Bukan seperti beban yang berat banget menimpa kita. Kayaknya susah banget ya. Enggak ya, tapi tanggung jawab itu kita tahu apa yang kita lakukan dan kita tahu apa dampaknya ya ketika kita melakukan itu ya. Nah, oke. Nah, Kak Vita mau tanya, tanggung jawab teman-teman apa? Kalau yang sudah sekolah pasti tahu ya, tanggung jawabnya apa? Belajar yang baik, belajar yang rajin. Supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang
maksimal ya, memuliakan Tuhan ya kan. Menyukakan hati orang tua ya kan, bikin orang tua bangga, bahkan diri kamu juga jadi ikutan bangga, dan kamu pasti kalau belajarnya baik pasti akan mendapatkan pengetahuan yang baik juga, berguna sekali untuk masa depanmu ya. Itu tanggung jawab teman-teman yang sudah sekolah ya. Nah, sekarang kalau yang masih kecil Kak gimana? Yang masih belum sekolah gimana Kak? Apalagi aku Kak, aku kan masih bocil banget Kak, masih kecil banget Kak. Apa dong tanggung jawabnya? Bermain ya. Bermain nih kok tanggung jawab. Nah, kalau adik-adik yang belum sekolah ya, adik-adik juga punya tanggung jawab. Adik-adik bertanggung jawab untuk taat sama papa sama mama ya. Adik-adik taat terhadap Tuhan Yesus ya, melalui papa dan mama ya. Nanti Kak Vita akan kasih contoh-contohnya. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang yang masih sangat muda banget ya, masih sangat muda banget, tapi dia sangat bertanggung jawab. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa komen? Siapa dia? Oke. Nah, dia adalah Samuel, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar nih cerita tentang Samuel ya kan. Nah, teman-teman bisa buka Alkitab. Bisa buka Alkitabnya, kita buka di 1 Samuel 2 ayat 11. Oke, udah buka? 1 Samuel 2 ayat 11. Ya, kemudian baca di ayat 18 sampai 26. Kemudian di pasal 3 ayat 1. Wah, itu tentang Samuel ya. Jadi, ya, teman-teman, Samuel ini dari sejak kecil, ya sejak imut-imut, sejak kecil dia itu sudah melayani Tuhan. Wah, keren banget ya. Teman-teman baca baik-baik ya ceritanya. Wah, seru banget ceritanya. Baca sampai selesai ya. Nah, coba berapa usia Samuel ketika tinggal di Bait Allah? Ketemu nggak di Alkitab? Kalau dikatakan di Alkitab itu kan masih muda sekali ya kan ya. Itu kalau diperkirakan usia Samuel itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Wow, masih kecil banget kan. Siapa yang usianya 5 tahun? Siapa yang usianya 4 tahun? Wah, seusia kalian loh. Wow, seusia kalian tapi sudah melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman mau tahu kan keseruan ceritanya? Oke, nah Kak Vita punya videonya. Teman-teman simak baik-baik videonya, oke? Samuel. Hannah prays for a baby. God answers her prayers and gives her a baby boy named Samuel. When Samuel is old enough, he goes to live in God's temple. Samuel helps the high priest Eli. Samuel wears a special linen vest that the priests wear. He is a good boy and works hard. One night, when Samuel is sleeping, he hears someone call his name. Samuel runs to Eli. "Here I am. You called me?" Samuel says. Eli yawns and shakes his head. "No, I didn't call you. Go back to bed." Samuel hears someone call his name again. He runs to Eli, but the priest sends him back to bed. Then Samuel hears someone call him a third time. So he runs and wakes up Eli once more. "Here I am. You called me?" Samuel says. Eli knows that God is calling Samuel. He tells Samuel, "If you are called again, say, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" God calls Samuel again. "Speak, Lord, your servant is listening," says Samuel. God answers.
This time, Samuel listens and hears an important message from God. When he grows up, Samuel becomes a great prophet and leader. And he still listens to God. Gimana teman-teman? Hebat kan Samuel ini? Wah, walaupun masih kecil, tapi Samuel sudah belajar untuk bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan kepadanya. Wah, keren banget. Nah, siapa ya di sini yang mau seperti Samuel? Pasti semuanya mau ya. Nah, Kak Vita yakin bahwa teman-teman ya dan adik-adik semua yang mengikuti sekolah minggu di udara ini juga bisa seperti Samuel ya kan? Nih, masing-masing kita kan mempunyai tugas yang harus kita lakukan ya kan? Sebagai anak di rumah ya kan, kita diminta untuk menaati orang tua ya kan? Firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu ya kan? Nah, tugas yang lain ya. Tugas yang lain misalnya yang bisa kamu lakukan ya, membereskan mainan setelah kita selesai bermain. Nah, untuk adik-adik yang kecil nih ya kan, suka banget kan main kan. Nah, biasanya main apa? Main puzzle atau main apa? No, main yang susun-susun itu, ya kan? Atau main mobil-mobilan, atau main boneka. Nah, biasanya kan mainannya banyak ya. Wah, sekali main ketika bermain tuh berserakan semua. Oke lah, ketika main nggak apa-apa berantakan. Tapi setelah bermain, jangan lupa kamu bertanggung jawab untuk membereskan kembali mainanmu. Oke? Bisa? Oke, pasti ya. Jadi teman-teman bisa lakukan nih yang kecil-kecil nih untuk adik-adik kecil. Membereskan mainan setelah kita selesai bermain ya kan. Agar apa? Agar rapi lagi, bersih lagi ya. Itu juga menolong mama loh ya. Kasian kan mama yang harus beresin, kamu yang main ya kan. Wah, kalau kamu beresin mainannya sehabis main, wah pasti mama senang banget. Oke, bisa untuk adik-adik kecil? Bisa banget. Nah, ini juga hal yang mudah banget, mencuci tangan sebelum makan. Wah, kita kan harus bertanggung jawab juga terhadap kebersihan tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Jadi kalau makan teman-teman, wah kadang kan kita lupa ya. Habis pegang ini, habis pegang itu, ya kita lupa. Kita menganggap tangan kita selalu bersih. Wah, jadi kalau mau makan, selalu biasakan untuk cuci tangan ya. Itu adalah salah satu contoh bentuk bertanggung jawab. Oke. Nah, agar tidak apa? Kalau tangannya bersih kan makanannya jangan masuk jadi bersih, sehat ya. Supaya tidak sakit perut ya. Oke. Nah, juga teman-teman bisa lakukan seperti ini. Makan dan tidur sesuai jam yang ditentukan oleh papa dan mama. Misalnya nih, si Tong-Tong. Tong-Tong ya, dikasih tahu nih sama mamanya. Tong-Tong, kalau tidur itu malam ya, itu jam 8 udah masuk kamar, jam 9 sudah bobo ya Tong-Tong. Tong-Tong bilang gitu. Tong-Tong responnya cuma gitu. Dilakukan nggak ya? Kalau teman-teman tidurnya jam berapa kalau malam? Jangan lewat dari jam 10 malam ya. Wah, sudah kelamaan nanti. Ya, jadi tidurnya nanti kalian waktunya jadi lebih pendek ya kalau tidurnya kelamaan ya, kemalaman ya. Oke, nah jadi ketika mama dan papa bilang, Mimi, ayo makan. Tong-Tong, ayo makan. Langsung makan ya saat itu jamnya makan. Mimi, Bobo, ayo Bobo, besok mau sekolah. Tong-Tong, ayo Bobo, besok mau sekolah. Yes, Mom. Yes, Dad, gitu ya. Langsung lakukan ya. Itu kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Itu menjaga kesehatan tubuh kita juga ya dengan tidur dan makan yang teratur. Nah, teman-teman, kalau ke sekolah gimana? Siapa yang kalau mau ke sekolah, happy, semangat. Aku mau sekolah. Senang banget. Aku bisa ketemu teman-teman. Aku bisa bermain dengan teman-teman. Aku bisa belajar sesuatu di sekolah. Siapa yang semangat kalau sekolah? Wah, hebat. Siapa yang kalau mau sekolah,
Mama masih ngantuk. Masih ngantuk. Aku males, aku bete, aku nggak mau sekolah, aku males. Siapa? Gak ada ya. Pasti nggak ada ya. Nggak ada kan? Jangan ya. Nah, kalau berangkat ke sekolah, kita mau berangkatnya apa? Lebih pagi lagi ya. Jangan mepet-mepet gitu, nanti telat ya. Jadi pusing kepala kalau telat ya kan. Nah, harus tepat waktu. Jangan sampai delay ya. Harus tepat waktu ya. Belajar dengan rajin di sekolah ya kan? Oh, semangat sekolahnya. Kalau sekolah tuh harus semangat ya. Oke. Ketika mengerjakan tugas-tugas juga, ya kan? Udah tugas nih dari sekolah, banyak banget sih tugasnya. Aduh, jangan gitu ya. Harus semangat. Wah, aku dapat tugas baru. Wah, semangat kerjakan. Banyak ya tugasnya. Gak apa-apa. Yang penting aku mau semangat ngerjainnya. Pasti bisa. Gitu ya. Oke, nah tugas-tugas tersebut berguna banget loh buat teman-teman ya kan, agar kalian menjadi anak yang rajin, anak yang ceria, anak yang gak gampang bersungut-sungut, anak yang gak gampang ngambek-ngambek, anak yang gak males-malesan ya kan. Tuhan tuh ingin banget kalau kita menjadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang rajin, anak-anak yang semangat, anak-anak yang punya semangat yang baik gitu loh, semangat yang penuh dengan sukacita, semangat yang membuat orang lain itu merasakan juga semangat kita gitu ya, semangat yang positif ya kan. Nah, Tuhan tidak ingin kita itu menjadi anak-anak yang apa? Yang malas, anak-anak yang apa? Anak-anak yang tunggu-tunggu gitu, sukanya nanti aja deh mah, nanti aja deh ngerjainnya, ditunda-tunda ya. Nah, itu tidak bertanggung jawab ya. Kalau anak bertanggung jawab adalah anak yang selalu melakukan yang seharusnya dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan. Itu namanya bertanggung jawab ya kan, teman-teman. Nah, hari ini belajar tentang bertanggung jawab. Nah, teman-teman lakukan ya contoh-contoh yang sudah diberikan ya. Oke, benar ya. Jadi belajar di rumah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kak Vita sudah sampaikan contoh-contoh yang gampang banget yang kalian bisa lakukan. Teman-teman lakukan ya di rumah ya. Nah, dari kecil kita mau belajar untuk bertanggung jawab. Karena itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dan berdampak yang dahsyat bagi banyak orang. Baik bagi diri kita untuk masa depan kita ya, karena ketika kalian dewasa, bertanggung jawab itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Orang yang memiliki tanggung jawab yang baik ya, itu sangat diperlukan bagi banyak orang, dan itu sangat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, teman-teman ya, bilang ke teman di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, aku anak yang bisa bertanggung jawab. Aku bisa bertanggung jawab. Ayo sebutkan, aku bisa bertanggung jawab. Oke, boleh tepuk tangan untuk diri sendiri karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Wah, hebat. Nah, jangan lupa teman-teman harus lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan kerjakanlah yang terbaik. Sebab ayat hafalan kita berkata begini. Roma 14 ayat 12. Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa teman-teman? Setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Oke, jadi ketika kita melakukan sebuah tanggung jawab, sebuah tugas atau sebuah apapun itu, kita itu bertanggung jawabnya kepada Tuhan, teman-teman. Jadi lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan dan lakukan yang sebaik-baiknya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Asalkan kami sungguh-sungguh Tuhan melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan. Dan kami mau melakukannya dengan sepenuh hati kami, melakukan yang terbaik. Karena kami tahu bahwa kami bertanggung jawab terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara ini Tuhan.
Berkati dalam studi mereka, berkati dalam pertumbuhan mereka, berkati dalam setiap kebutuhan mereka. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah dan melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati juga orang tua mereka, berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, setiap apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Nah teman-teman, tema firman Tuhan minggu ini tentang bertanggung jawab. Wah, apaan sih Kak bertanggung jawab itu? Nah, kalau teman-teman bisa mengerti tidak firman Tuhan minggu ini yang tadi sudah disampaikan? Kalau teman-teman masih bingung nih, kalau Kak Desi juga masih bingung, nah boleh menghubungi kakak-kakak guru di Champion Kids. Jangan sungkan-sungkan ya, oke? Karena ada pepatah yang mengatakan, apa itu? Malu bertanya sesat di jalan. Nah, betul sekali. Jadi jangan sungkan ya, tanya saja. Oke Kak Kesya. Terus teman-teman harus praktekkan ya contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Kak Vita tadi ya. Tuh. Nah, Kak Desi, Iya. mengerjakan aktivitas kali ini juga itu adalah bentuk tanggung jawab. Oh iya. Oke. Nah teman-teman kerjakan dengan baik ya. Oke. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman bisa lingkari contoh gambar dengan sikap yang bertanggung jawab. Oke, setelah itu lingkari ya teman-teman. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman aktivitasnya. Bisa kan? Bisa. Kerjakan dan jangan lupa Kirimkan ke sekolah minggu di udara. Nah teman-teman, sebelum Kak Kesya dan Kak Desi pamit, teman-teman saksikan video pengumuman berikut ini ya. Oke. Hai Champion Kids, yuk gabung dalam acara Natal kita tanggal 2 Desember jam 4 sore di Auditorium CCC Holland Village. Siapkan baju pestamu, ditunggu ya. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.